Nama saya Ika Maretana Pitupulu, NIM 119220198 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Febrian Haji Nugroho, NIM 119220163 dari TPB 42. Perkenalkan, nama saya Rohani Magdalena Buaton dengan NIM 119220170 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Lydia Dina Sariputa Galung, NIM 119220169 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Pangeran Wiranto, NIM 119140164, Prodi Teknik Informatika. Fungsi dari penangkap petir itu sendiri merupakan sebuah jalur bagi muatan listrik yang berasal dari petir itu sendiri disalurkan menggunakan penangkal petir ini disalurkan ke dalam permukaan bumi secara langsung. Sebenarnya penangkap petir ini sendiri bukannya untuk mencegah agar benda-benda yang ada di bawah awan itu agar tidak tersambar petir, tapi melainkan menyalurkan muatan-muatan listrik yang berasal dari petir itu disalurkan melalui penangkap petir ke dalam bumi atau ke bawah tanah. Makanya tak heran jika gedung-gedung pencakar langit itu memiliki banyak pencakar langit di atapnya, karena gedung pencakar langit cenderung memiliki banyak lantai di atas permukaan laut, sehingga cenderung lebih dekat terhadap langit. Makanya dipasang penangkap petir agar lebih aman. Pada saat terjadi petir dengan muatan listrik negatif di bawah awan, maka sudah cukup banyak. Maka muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik ke atas. Muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung-ujung batang penangkap petir. Ketika muatan listrik negatif tersebut berada di cukup dekat di atas atap, maka daya tarik menarik antara keduanya semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkap petir tersebut tertarik ke arah muatan negatif. Nah, pertemuan kedua muatan ini menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor, sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan, namun sambaran petir ini masih dapat terjadi melalui kawat, jaringan listrik, serta merusak alat-alat elektronik pada bangunan yang terhubung ke jaringan listrik tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan. Untuk mencegah kerusakan besar akibat jaringan listrik yang tersambar petir, biasanya di dalam bangunan juga dilengkapi dengan surge arrestor atau alat penstabil aliran listrik. Penangkal petir sebagai sebuah perangkat sederhana yang terbuat dari batang berbentuk tombak dari bahan logam yang runcing serta kabel. Dalam proses pembuatannya terdiri dari alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan tersebut adalah: pertama, batang penangkal, kedua, kawat, dan ketiga adalah grounding, di mana fungsi dari kawat adalah untuk menghubungkan batang penangkal dengan grounding, dan grounding berfungsi sebagai tempat melepaskan elektron ke bumi. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan sistem grounding terlebih dahulu dengan melihat tata letak serta struktur tanah yang dimiliki. Kemudian, tanam ground hingga mencapai kedalaman air tanah agar petir dapat terselubung ke dalam tanah. Kedua, buat sambungan jalur petir dengan kabel konduktor yang menghubungkan antara grounding, dan hindari pemasangan kabel yang berlekuk serta membentuk sudut runcing agar tidak terjadi lonjakan muatan listrik saat terjadi petir. Ketiga, tentukan posisi speed gen di bagian tertinggi dari bangunan, yaitu di atap. Dan yang terakhir adalah pastikan seluruh jaringan perangkat penangkal petir sudah terpasang dengan benar. Dengan mengikuti langkah tersebut, penangkal petir dapat dibuat. Salah satu manfaat penangkal petir yaitu seperti namanya, untuk menangkal petir.
Petir biasanya terjadi pada musim hujan karena kadar air dalam udara yang menjadi penghantar petir di musim hujan cenderung lebih banyak dibandingkan pada saat musim kemarau. Seperti yang kita ketahui bahwa air adalah salah satu media yang dapat menghantarkan listrik. Petir akan selalu berusaha menyambar dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu penangkal petir biasanya dibuat atau diletakkan di tempat yang tinggi dan itu bisa memperbesar kemungkinan untuk disambar. Jadi dengan menyambar penangkal petir, maka gedung atau rumah-rumah yang dipasang penangkal petir tidak akan terkena sambaran petir. Selain itu, manfaat penangkal petir juga tahan lama dan memberikan perlindungan yang maksimal. Setelah mendengar kelebihan dari penangkal petir, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari penangkal petir. Penangkal petir dibedakan menjadi dua, yaitu penangkal petir konvensional yang biasanya untuk bangunan rumah, dan yang kedua ialah penangkal petir radius untuk bangunan yang besar. Penangkal petir konvensional memiliki kekurangan. Yang pertama ialah kurang andal dalam meredam sambaran petir, yang kedua tidak tahan lama, dan yang ketiga ialah jangkauan perlindungannya yang masih terbatas. Kalau penangkal petir radius memiliki kekurangan, yang pertama harga yang relatif lebih mahal dari penangkal petir konvensional, yang kedua waktu pemasangan juga yang lebih lama, yang ketiga membutuhkan space untuk grounding, dan yang keempat ialah membutuhkan tower untuk membuat head unitnya. Setelah mendengarkan kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan, berikut adalah saran pengembangan. Untuk yang pertama, untuk penangkal petir konvensional mungkin dapat menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan dari penangkal petir tersebut. Dan untuk meningkatkan jangkauan mungkin bisa diperbesar skala alatnya, itu alat penangkal petir konvensionalnya. Dan untuk yang saran pengembangan untuk penangkal petir radius mungkin dapat mencari bahan alternatif lain untuk memangkas budget juga. Dan untuk masalah pengguna dibutuhkan ruang atau space ground yang lebih luas untuk menempatkannya, mungkin caranya kita bisa mengecilkan juga skalanya agar tidak memakan ruang yang cukup banyak. Begitu juga peletakan towernya, mungkin bisa dicari tempat yang strategis agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sekian Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.